Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthi li tathmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihil mujahidina fi sabili rabbihimul khallaq. Adada ma harrakathu riyah minal asjar wal aghsan wal thimar wal awraq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in, amma ba'd. Para pemirsa, hafizakumullah. Alhamdulillah kita bisa mengaji. Marilah kita awali dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan siraman rahmat, taufik, hidayahnya kita bisa hidup agamis, kita bisa selalu ingat syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in. Pemirsa rahimakumullah, tema kali ini adalah fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara yang bagus. Para pemirsa rahimakumullah, kali ini saya akan membahas fungsi Al-Quran diawali dengan fadailul Quran, bahwa Al-Quran ini sangat penting di kehidupan kita. Bahkan ulama banyak yang menjelaskan, barang siapa yang mulazamah selalu membaca Al-Quran, maka hidupnya tidak akan pikun. Orang yang ahli Al-Quran, sering baca Al-Quran, hidupnya tidak akan pernah merasakan pikun. Contoh para ulama, tidak ada para ulama itu sehingga sampai pikun, lupa sama istrinya, lupa sama anaknya. Karena apa? Sering membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, seperti sekarang ada produk mobil Toyota. Contoh mobil Avanza dari produk Toyota. Sedangkan mobil Avanza ini mempunyai buku panduan, buku servis dan lain-lain. Jadi di saat ada kerusakan, maka kembalilah ke buku panduan Avanza. Jadi sebagaimana manusia itu diciptakan, dikasih rujukan, dikasih panduan sama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Jadi di kehidupan itu kembalikan kepada Al-Qur'an. Semuanya lengkap di Al-Qur'an. Semuanya disebutkan di Al-Quran, namun kebanyakan kita tidak paham, tidak bisa menafsirkan. Maka dari itu, sampai cara kita berwudu, cara kita sholat, kita harus menaklid kepada salah satu madhab. Ada yang menaklid ke Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Hanafi, Maliki. Kenapa? Karena kita tidak bisa langsung mengambil dari Al-Quran. Harus ulama-ulama yang mujtahidin. Seperti wudu, kita alhamdulillah menerima jadinya. Makanya jadi orang itu bermadhab. Di zaman sekarang banyak orang seakan-akan sudahlah, nggak usah madhab. Madhab itu tidak ada di zamannya Rasulullah. Contoh, saya mau tanya, apakah mereka mengerti tentang Al-Quran dan makna Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran? Kok seenaknya bilang seperti itu? Kecuali ulama-ulama mujtahid mutlak, bisa langsung mengambil faidah dari Al-Quran dengan ilmunya yang sangat luas. Harus menguasai usulul fiqh, harus menguasai balaghah, harus menguasai usulul tafsir dan lain-lain, banyak, sehingga menjadi orang yang mujtahid. Di zaman sekarang mungkin tidak ada mujtahid mutlak, itu ulama yang mujtahid tidak bermadhab langsung mengambil dari Al-Quran, mungkin tidak ada, karena belum sampai ke derajatnya. Dari itu kita
kembali ke tema awal. Apa? Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Berarti Al-Quran berfungsi di hidup kita. Kembalikan semuanya kepada Al-Quran. Maksudnya kembalikan kepada agama. Di agama semuanya diajarkan. Rasulullah mengajarkan, mulai dari kita makan, kita minum, sampai masuk ke kamar mandi pun Rasulullah mengajarkan. Karena apa? Al-Islam dinun nizam. Islam itu agama yang punya aturan. La dinul fawda, bukan agama yang amburadul. Semua ada tata caranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Dan kita kalau ingin dekat kepada Allah, mencari ridha Allah, kita harus beribadah. Kita harus menyembah. Dan kita kalau mau menyembah, kalau kita mau beribadah, maka kita membutuhkan ilmu. Karena Islam itu adalah agama yang ada aturannya. Berarti kita harus belajar ilmu. Jadi bukan segampangnya itu orang sholat kita ngikut aja gerak-geriknya. Jangan begitu. Kita harus punya guru keagamaan, siapapun mereka. Karena mereka sebenarnya wajib belajar ilmu agama. Pemirsa rahimakumullah. Jadi kita kembali, jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Walaupun kita tidak faham maknanya, walaupun kita tidak faham arti atau tafsirnya, bacalah Al-Quran. Karena satu huruf 10 pahala. Apalagi sebentar lagi di bulan Ramadan. Ada ulama berkata, Rajabu syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulannya istighfar, tempat kita minta ampunan kepada Allah. Wa Sya'banu syahrus sholati ala nabiyil mukhtar. Dan bulan Sya'ban adalah bulannya orang itu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang terpilih sebagai Nabi. Wa Ramadhanu syahrul Quran. Dan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak, bukan mengejar hatam. Menghatam Al-Quran, lebih banyak menghatam Al-Quran memang bagus, lebih baik. Tapi di zaman sekarang banyak orang mengejar hatam tapi bacaannya amburadul. Panjangnya ada emat di situ. Jadi harus belajar bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Pelan tapi baik. Pelan tapi tidak salah. Pelan tapi tidak amburadul. Daripada cepat hatam sehari 5 kali tapi bacaannya amburadul. Lebih baik kita memperbanyak Al-Quran, sering-sering membuka Al-Quran. Minimal 1 hari itu 1 kaca. Di bulan Ramadan ditambah 1 hari 3 juz, 2 juz, 1 juz. Itu pun kalau lancar. Kalau tidak lancar, bacalah sedikit, tabarrukan. Karena apa? Fungsi Al-Quran di kehidupan ini, karena Al-Quran ini sesuai dengan fitrah manusia. Jadi seperti tadi, kalau mobil Avanza butuh buku panduan, ya mobil dari Avanza, produk Toyota. Jadi manusia sebagai umat muslim butuh panduan, kembali ke Al-Quran. Kita rujuknya ke Al-Quran. Kita mengambil hukum itu dari Al-Quran. Kita tidak bisa langsung dari Al-Quran, harus melalui para ulama. Pemirsa rahimakumullah. Yang kedua, ajaibnya Al-Quran itu, tidak ada orang yang bisa meniru membuat ayat bahasa Arab sama dengan Al-Quran persis. Tidak ada. Contoh, di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Ada riwayat menjelaskan Musailimah, ada yang menyebutkan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah itu nabi tapi KW, mengaku nabi. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan wahyu surat Al-Fil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dari itu Musailamah itu meniru
Itu Muhammad diturunkan Al-Quran, diturunkan wahyu, surat Al-Fil. Saya juga mau bikin surat Al-Fil katanya. Tapi tidak bisa sama. Bahkan konyol. Bacaannya itu konyol. Apa bacaannya? Al-Fil. Wa ma adraka mal fil. Lahu khurtumun tawil. Setelah diartikan, gajah. Apakah kamu tidak tahu tentang gajah? Gajah itu mempunyai hidung yang panjang. Itu Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi tidak ada artinya. Tidak ada yang bisa meniru syair minas syu'ara atau penyair-penyair dari manapun, dari negeri apapun, tidak bisa yang meniru Al-Quran. Karena Al-Quran wahyu ilahi. Al-Quran adalah mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Al-Quran itu semuanya lengkap. Bahkan manusia, hewan disebutkan semuanya di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, disebutkan di sebagian ayat, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang berjalan di atas bumi ini dari air. Mimma, manusia dari mani, air sperma. Dari itu kita jangan terlalu sombong. Ingat, dari apa kita diciptakan? Dari tanah. Tanah diinjak manusia. Dari apa kita menjadi manusia? Dari air sperma. Dan sperma itu sangat air yang hina. Nempel ke baju aja harus dicuci. Jadi jangan sombong. Sekaya apapun, setinggi apapun, tetap kita harus tawadhu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk menjadi orang yang berakhlak mulia, tawadhu, tidak sombong. Faminhum may yamshi ala batnih. Di ayat ini disebutkan sebagian berjalan dengan perutnya. Ular, ulat, dan lain-lain. Wa minhum may yamshi ala rijlain. Manusia. Sebagian dari dabbah itu ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan dua kaki, ada manusia, burung, ayam, semuanya disebutkan. Wa minhum may yamshi ala arba'. Sebagian juga berjalan dengan 4 kaki. Ada kuda, sapi, kambing. Ini disebutkan, semuanya ada di Al-Quran. Wa yakhluqullahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang telah disukai Allah, apa yang dikehendaki Allah, itu semuanya diciptakan. Termasuk ada hewan kaki 1000, itu ciptaan Allah. Ada hewan yang paling kecil, bahkan manusia pun tidak bisa melihat. Contoh seperti kuman. Kucing, di atas kucing ada kuman, di atas kuman ada kuman, di atas kuman ada kuman, di atas kuman sampai sekecil sehingga manusia itu tidak bisa melihat. Bumi, mungkin kita mengira bumi itu sangat besar. Ada yang lebih besar, planet yang lebih besar, ada yang lebih besar lagi, sehingga manusia ini tidak bisa melihat, terbatas. Cak maturan manusia cebong sombong, tapi terbatas. Jadi apa abai manusia kak dinto kuleban sampean pakun pebeli ke pangeran panduna Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pangeran panika kubesa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Menciptakan apapun Allah bisa. Termasuk mobil dan lain-lain. Memang manusia, tapi siapa yang menciptakan? Allah. Semuanya Allah. Jadi Al-Quran itu memang sangat luar biasa. Dan Al-Quran panduan umat muslimin, dan kitab Allah, dan kitabnya orang muslimin.
Jadi kalau ada apa-apa, kembalilah kepada Al-Quran. Sehari jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Seringlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang menunjukkan kita ke jalan yang baik. Semuanya ada di Al-Quran. Para pemirsa rahimakumullah, di zaman sekarang banyak orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya sendiri, sehingga repot mendidik anaknya dengan ilmu-ilmu yang belum tentu menjadi masa depan. Karena apa? Kita hidup di dunia ini sementara. La aisha illa aisul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya cuma hidup di akhirat. Kehidupan di akhirat itu yang sebenarnya. Di dunia ini cuma sekedar tipu-tipu saja. Yang tampan insya Allah sebentar lagi keriput. Yang kiai mati, yang ustadz juga akan mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Sebentar. Ad-dunya sa'a faj'alha ta'ah. Dunia ini hanya sebentar, sesaat. Maka jadikanlah kita hidup di dunia ini selalu beribadah, mencari ketakwaan, belajar takwa, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sementara, dan masa depan kita dan hidup yang selamanya, yang abadi di mana? Di surga. Kalau selamat di surga, kalau beruntung di surga, kalau tidak beruntung di neraka. Peliharalah iman kita, peliharalah takwa kita dengan cara belajar agama, mendekat kepada para ulama. Di Ramadan kita mencari kesempatan memperbanyak ibadah. Karena apa? Di bulan Ramadan ini sangat bulan yang spesial, bulan yang sangat spesial. Ramadhanu syahri, sabda Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulanku. Bahkan pahala di bulan Ramadan bukan tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak ada yang tahu. Allah yang akan membalas. Biar tanggung saya malaikat, dari saking banyaknya. Futihat abwabul jannah. Di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka. Makanya di siang harinya, di pagi harinya, di malam harinya, kalau di bulan Ramadan itu senang, bahagia. Karena apa? Pintu surga dibuka, kata para ulama, angin surga itu nyampe ke dunia. Wa ghulliqat abwabun nar. Apa? Pintu-pintu neraka itu ditutup. Bahkan setan pun tidak bisa menggoda manusia. Tapi kenapa di bulan Ramadan itu kadang banyak manusia yang masih membuat Allah murka, melakukan kemaksiatan dan lain-lain bermacam-macam? Itu hawa nafsunya. Nafsu dan setan itu berbeda. Kalau nafsu itu tabiat, canreng maturah. Mula tabiat ada iya tak bisa. Mula cerai tabiat ada wakun cerai. Mun tabiat ada juga melarat saya ngobak, kecuali ilmu agama, kecuali ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu, kalau kita ingin membedakan mana yang nafsu, mana yang setan. Setan itu dibacakan ayat Al-Quran, pergi sudah, kabur lari. Zikir kepada Allah, sholat 2 rakaat. Contoh, saya mau minum minuman keras, saya sholat 2 rakaat. Kalau memang itu godaan setan, setelah sholat saya tidak akan berkeinginan ingin minum air keras. Karena apa? Itu adalah godaan setan. Setan lari di saat menyebut Allah, setan lari di saat membaca Al-Quran. Tapi di saat kita mau bermaksiat, sholat 2 rakaat, membaca zikir dan lain-lain, masih tetap ingin bermaksiat, itu nafsu, tabiat sejuba. Nikah paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Sulit untuk dikendalikan kecuali mendekat kepada para ulama, kecuali belajar tentang agama. Boleh kerja, boleh jadi dokter, boleh jadi tentara, boleh jadi polisi, boleh jadi apapun, tapi jangan sampai melupakan syariat Islam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama, belajar ilmu agama adalah hukumnya wajib kepada semua umat muslimin tanpa terkecuali. Belajar agama khusus kiai tidak, belajar agama khusus ustadz tidak. Semuanya dituntut. Tidak dituntut jadi ulama, tapi dituntut bagaimana cara kita bersedekah, bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita membaca Al-Quran, bagaimana cara kita berpuasa. Itu yang dituntut. Sekarang banyak puasanya ngawur, tinggal laparnya saja di bulan Ramadan.
Maka dari itu didasari dengan ilmu. Apapun harus didasari dengan ilmu. Bukan cuma ilmu agama. Kita mau kerja apa aja, kerja komputer dan lain-lain, tanpa didasari ilmu ngawur, memperlor sakapi komputer. Jadi pakun abalida ilmu. Panduan kita adalah ilmu agama. Dari itu pemirsa rahimakumullah, sekarang banyak orang tua tidak peduli sama anaknya, ingin manja anaknya, niatnya ingin memanja anaknya. Orang tuanya sendiri dengki terhadap anaknya. Karena apa? Anaknya dijerumuskan ke api neraka. Anaknya tidak sholat dibiarkan. Anaknya tidak puasa dibiarkan. Anaknya tidak zakat dibiarkan. Sehingga kadang sampai balik pun anaknya itu tidak tahu Al-Quran, orang tuanya tidak ngurus. Bahkan yang diurus harus jadi PNS. Tidak dilarang, bahkan jadi ibadah jadi PNS itu. Kalau memang untuk niatnya untuk menafkahi istri, menafkahi anak dan membantu negara Indonesia NKRI ini, itu hukumnya bisa wajib. Tapi jangan sampai lupa yang lebih wajib, agama. Mondokkan walaupun 1 bulan, belajar puasa, belajar sholat, setelah itu baru kerja, fokus sama kerja. Banyak orang tua sekarang memanjakan anaknya itu salah. Dibelikan sepeda motor, anaknya motoran, akhirnya jadi pembalap liar, akhirnya masuk ke tempat-tempat maksiat. Dibelikan ini, dimanja, katanya alasannya kasihan sama anak. Tidak dipikirin Al-Qur'annya bisa apa enggak. Tapi itu sementara. Itu pun kalau umurnya panjang. Kadang anaknya dibelikan motor, di jalan tabrakan, mati gara-gara orang tuanya kasih motor. Setelah ke alam barzakh ditanya, belajar ndak agama? Siapa nabimu? Siapa Tuhanmu? Maka dari itu penting ilmu agama itu. Kalau memang orang tua kasihan sama anaknya, kalau memang orang tua itu peduli sama anaknya, manjalah dengan ilmu agama. Walaupun sedikit, yang penting tahu cara kita beribadah, tahu melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak, semoga jadi ilmu yang bermanfaat, semoga jadi renungan. Karena ini saya temanya baru tahu saat ini, baru tahu setelah masuk ini. Jadi mungkin ada kesalahan, mohon maaf. Ada kesalahan dari ayat atau hadis. Karena ini sistemnya dadakan. Terima kasih banyak. Semoga sehat walafiat semuanya, bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.